One, two, three, let's go! Hai Sobat BSI, balik lagi di acara BSI Pod Show, Podcast and Show. Bersama kita di sini, saya Rani Anjasari dan juga partner saya Reza. Nah, kali ini kita mau ngapain sih, Kak Rani? Ngapain ya? Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu yuk penonton betul. yang nonton episode ini. Halo semuanya, gimana kabarnya? Jangan lupa di komen ya. Mungkin ada yang lagi pusing skripsi, ada yang pusing magang, pusing tugas proyek kan. Ini kan lagi masa-masanya UAS ya, Kak Rani ya. Dan juga nih kita udah masuk masa lagi musim hujan, musim hujan ya. Ya. I hope everyone is doing well. Betul, jangan Take lupa care membawa of your health. payung, jas hujan, dan juga tolak angin. Masuk nih. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber. Jadi nanti ada mahasiswa berprestasi yang sempat mengikuti belum ya? Yang akan mengikuti program IISMA. Jadi IISMA itu apa sih, Kak? Indonesian International Student Mobility Awards 2024. Wah, keren banget tuh. Berarti nanti ada pertukaran pelajar ya? Betul, student exchange. Betul, langsung aja kali ya kita panggilin ya. Langsung aja kita panggilkan Safa Kalista. Halo Kak Safa. Halo Kak Rani, Kak Reza. Gimana perjalanannya nih ke sini? Iya, harus Macet stuck kah? in traffic. Hujan? Rame banget ya, padat banget kereta kan soalnya kesini. Kabarnya gimana? Baik Kak, alhamdulillah. Oke, nah di sini sudah ada Safa Kalista. Mungkin boleh ya ceritakan latar belakang dari Safa, kampusnya di mana dan jurusannya apa? Oke, halo Sobat BSI, kenalin aku Syafa Kalista Rehan Arif, lebih akrab dipanggil Kalis ya biasanya. Aku dari BSI Margonda, jurusan Sastra Inggris. Wah, sastra Inggris sama nih kita. Semester berapa? Aku semester 4 Kak. Semester 4. Aku penasaran kenapa Kakak milih sastra Inggris? Karena kan we know that people always say that ngapain ngambil sastra Inggris gitu kan bisa kursus bisa belajar di atau luar les ya. gitu. Nah, kalau Kakak sendiri tuh alasannya kenapa sih milih bahasa Inggris, sastra Inggris? Kalau aku jujur simply karena suka banget ya sama bahasa gitu ya, terutama sastra, dan emang dari kecil udah sering mengkonsumsi kayak media-media barat gitu ya. Jadi kayak menurut aku kenapa nggak belajar lebih lanjut aja gitu lewat jurusan sastra Inggris ini gitu sih Kak. Terus kira-kira apa sih yang menjadi motivasi gitu kan? Tadi kan katanya sering melihat media-media barat, itu salah satunya apa? Film kah atau lagu kah? Karena kan banyak banget nih kultural sekarang yang anak-anak sekarang tuh banyak banget yang nonton film barat kayak Marvel atau dengerin lagu. Kamu suka Marvel? Atau kamu suka? Iya, suka sih. Oh, apa tuh kira-kira? Apa ya, kalau dari media barat sendiri emang dari kecil kan suka dikasih nonton kayak acara-acara TV kayak Barney gitu-gitu. Terus aku juga nonton Barney. Iya. Barney tuh yang dinosaurus warna ungu. Iya, yang warna ungu. Sumpah. Itu aksennya British nggak sih? Itu lebih ke American sih dia. American accent kayak Teletubbies gitu kan. Iya. Inggris gitu. Tapi sebelum milih jurusan sastra Inggris itu pernah nyobain kursus kah gitu sastra bahasa Inggris? Kalau aku enggak sih ya Kak. Jadi kayak emang begitu growing up aku juga denger lagu dari luar kayak Taylor Swift gitu-gitu. Terus juga film-film juga gitu. Jadi emang nggak ada kursus-kursus gitu sih. Jadi emang belajar otodidak sendiri dari media-media itu tadi gitu. Itu dia. Jadi bisa karena terbiasa. Betul. Swifties juga kakaknya nih. Iya. Nah, dari kegiatan yang tadi kamu jelasin kan kayak kursus gitu, nggak pernah ikut ya sebelumnya karena emang suka aja gitu kan. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih aktivitas dan organisasi di kampus yang kamu ikutin? Oke, kalau di kampus sendiri aku nggak terlalu banyak ikut kegiatan ya, cuman waktu aku semester 2 itu aku ikut kayak volunteer. Aku jadi volunteer staff desain grafis dan juga volunteer jadi teaching waktu itu, teaching on the road. Jadi aku ngajar anak-anak umur SD gitu untuk belajar bahasa Inggris. Terus tapi kalau sekarang aku udah benar-benar join HIMA ya, Hima bahasa Inggris di BSI. Jadi staff Pupdoc kayak gitu. Pupdoc apa tuh? Publikasi dokumentasi. Publication and documentation. Itu publikasi sih. Dia jadi lebih ke desain, social media gitu. Oh, I think we same but penyebutannya beda. Oh, aku iya. kemarin juga sama loh, publication and documentation. Iya. Udah berapa lama? Ini di sini repot. Itu aku baru tahun ini sih kalau join. Hampir 1 tahun. Iya.
udah ini. Kalau kamu jadi job pengurus. desknya sama kayak gitu? Sama, jadi ngurusin Instagramnya, Iya, ngurusin dan juga Instagram. kita how linking with other organization ya. Iya, Gitu, kalau media misalnya sosial. ada acara gitu. Iya, exactly. Nggak bisa bahasa Inggris. Belajar bisa kalau terbiasa. Oke. Nah terus dari yang tadi sempat aku mention tuh di awal ya kan tentang pertukaran pelajar ini. Kira-kira awal tahu program IISMA ini dari mana sih? Oke, mungkin long story short ya. Jadi back in 2022 aku tuh ada join organisasi eksternal. Pada saat itu aku cuma jadi staff graphic design sebenarnya. Cuman di organisasi itu tuh ngebikin mentoring buat ISMA, dan aku kayak iseng aja sih join karena kan sebagai staff kayak bebas ya boleh ikut gitu. Pas aku join dan aku nyimak kayak wah ternyata ini kenapa menarik banget gitu ya, karena ini juga program dari Kemendikbud gitu kan. Aku pikir kayak ini such a great opportunity banget sih ya buat mahasiswa gitu bisa pertukaran pelajar lewat jalur ini. Jadi dari situ aku mulai cari tahu lebih banyak nih Kak lewat Twitter. Itu aku bener-bener Twitter tuh aku kulik abis tentang program ini sampai akhirnya di akhir tahun kemarin aku mantepin diri untuk join program ini. Oh, so she well prepared. Berarti tuh program ini nggak cuma hanya ada di kampus BSI aja, berarti in general juga ada. Iya, karena ini dari Kemendikbud kan, jadi semua universitas di bawah naungan Kemendikbud bisa daftar gitu. Keren banget nih, salah satu perwakilan dari BSI nih teman. I'm so proud of you. Komen kira-kira siapa yang bakal pengen ikutin program ini karena lumayan banget bisa keluar negeri guys. Itu tuh motivasinya tuh apa sih Kak untuk ikut ISMA ini? Karena kan as far as I know my brain kayak ngapain sih keluar negeri gitu kan, kayak takut gitu di sana gitu. Kalau Kakak sendiri motivasinya tuh untuk ikut kegiatannya? Mungkin karena apa ya, aku orangnya seneng banget belajar ya sebenarnya. Terus juga di ISMA ini goals utamanya itu adalah cross cultural understanding gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai mahasiswa Indonesia itu bisa mempelajari budaya-budaya luar dan juga kita bisa mempromosikan juga budaya Indonesia gitu. Dan selain itu juga aku suka banget explore banyak hal, dan melewat ISMA ini aku tuh pengen banget yang namanya belajar tentang studi gender gitu. Iya, dari situ kayak di hampir di semua universitas yang ISMA tawarin tuh semua punya courses tentang studi gender gitu. Nah makanya aku juga salah satu hal yang bikin aku menggebu-gebu banget buat daftar ISMA adalah aku pengen mempelajari studi gender itu, dan juga aku tertarik banget sama yang namanya pertukaran budaya gitu sih. Oh, nah untuk di program IISMA ini apakah matkulnya itu kita pilih atau memang udah ada di sana? Jadi waktu kita daftar itu matkulnya emang udah tersedia gitu ya. Jadi kita tinggal bisa pilih sendiri gitu. Dan enaknya ISMA ini karena dia salah satu visi misinya adalah multidisciplinary. Kita misalnya aku sebagai mahasiswi sastra Inggris bisa tuh pelajarin courses selain dari sastra Inggris gitu. Jadi emang di ISMA ini kita dituntut untuk mempelajari hal di luar jurusan kita gitu sih Kak. Kalau Kakak sendiri ambil apa aja? Aku itu ambil tentang cinematic creativity, abis itu ada juga art and gender in contemporary Spain. Terus ada juga kayak tentang semacam metopen gitu kali ya kalau di sana ya, tentang discursive knowledge. Jadi kita di situ nanti harus menganalisis sebuah karya gitu. Lalu yang terakhir aku juga ngambil mata kuliah tentang gender violence gitu. Tapi itu apa sih tadi sempat dimention ya, studi gender itu apa sih yang mudah dipahami gitu? Sebenarnya lebih ke misalnya karena kebanyakan kan biasanya ngebahas tentang ketimpangan sosial antara misalnya perempuan dan laki-laki gitu. Terus juga ya lebih ke situ-situ sih fokusnya. Berarti kamu tuh tadi juga sempat mention ya kan kebudayaan. Berarti emang suka banget art gitu-gitu ya? Iya, culture, art memang salah suka satunya apa banget. tuh kalau boleh tahu? Apa ya, sebenarnya semua culture in general sih. Kayak misalnya aku juga misalnya ngeliat budaya-budaya Spanyol dengan tarian-tariannya ataupun dengan bahasanya sendiri gitu. Aku
emang suka aja gitu ngeliatnya. Jadi pengen belajar lebih lanjut gitu dengan studi di sana gitu. Oke, balik lagi ke ISMA ya. Jadi gimana sih proses untuk seleksi ISMA yang dijalani itu kayak gimana kira-kira? Ada tantangannya nggak sih selama proses itu? Wah, kalau ngomongin tantangan jujur banyak ya. Karena ini kan aku istilahnya bersaingnya itu dengan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Exactly. Dan mungkin kalau pendaftarannya sendiri itu dimulai dari interview internal, seleksi internal dari BSI sendiri. Jadi waktu itu KUI, Mr. Jimmy tuh ngadain seleksi internal dan ya aku ikut interview itu dulu. Lalu begitu aku dinyatakan lolos seleksi internal, baru dari KUI itu ngasih namanya surat persetujuan dari wakil rektor. Nah dari situ aku baru langsung daftar ke website ISMA-nya. Dan yang paling tantangan itu buat aku adalah gimana caranya bisa dapetin skor bahasa Inggris yang cukup dan juga harus nulis esai yang lumayan banyak. Dan apa ya, itu bener-bener nantangin diri aku banget untuk get to know myself gitu, karena walaupun esai cuma sekedar nulis kata, tapi itu yang ditanya tuh emang hal personal gitu. Jadi itu sih yang tantangan aku, gimana caranya bisa nulis esai yang emang bagus gitu, profesional juga, dan gimana caranya aku bisa menggambarkan diri aku through the words gitu, dari ke kata-kata itu. Jadi eye catching gitu esainya. Iya. Iya, nah tadi kan kakak bilang jadi dalam tahap seleksi itu yang menantang itu proses tes English ya. Iya. Nah, untuk kakak sendiri ini kakak ambil tes apa? Oke, jadi kalau di ISMA sendiri kan ada 3 ya pilihannya, ada TOEFL, IELTS, Duolingo, dan kalau buat vokasi itu bisa pakai TOEIC. Aku kemarin ambil Duolingo untuk English test aku. Itu disediakan sama di ISMA-nya kah atau kakak di luar itu? Itu di luar itu sih, jadi nanti aku tuh emang harus ke website Duolingo-nya gitu untuk daftar, dan jadi kayak di-purchase dulu ya tesnya, terus nanti itu tesnya kan sistemnya online, jadi aku ngerjainnya di rumah gitu. Oh bisa di rumah. Terus dari program ISMA ini nih, kampus mana sih yang dipilih dan negaranya tuh di mana gitu? Oke, ini menarik sih karena waktu daftar tuh boleh pilih 3 kampus ya. Kampus pertama itu aku pengen banget, yang pengen aku datengin banget itu ada di New York University di Amerika. Dan yang kedua tuh yang ini, Universitat Pompeu Fabra Barcelona. Dan yang ketiga aku pilih di University Limerick di Irlandia. Nah, tapi mungkin sedikit fun fact, aku waktu awal daftar kayak pede banget bahwa aku bisa lolos ke NYU ya, ke New York itu. Tapi ternyata emang rezekinya nih yang di Barcelona. Jadi ya seru-seru juga sih. Tapi beside of that, are you learn Spanish? Jujur iya, kayak dari 2020 tuh waktu zaman-zaman pandemi kan lagi banyak banget series-series Spanish ya, Netflix gitu kayak Money Heist. Money Heist itu seru banget. Nah dari situ aku tertarik untuk belajar bahasa Spanyol, dan ya walaupun sampai sekarang juga nggak bener-bener juga sih bahasa Spanyol ya. Coba contohin. Tapi nggak bisa kak. Aku tahu yang jago banget. Apa sih? Uno. Ya uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Coba gitu-gitu doang sih. Halo tuh apa? Halo apa? Hola. Hola mami. Ada lagu yang Hola. Oh iya, yang di itu aplikasi jarak jauh itu. Terus dari apa namanya? Dari tadi kampus yang kamu pilih kira-kira apa sih yang bakal menjadi prospek ke depannya milih kampus itu? Oke, kalau prospek mungkin apa ya? Lebih ke kan tiap kampus itu aku pilihnya course-nya beda-beda juga ya, walaupun garis besarnya tetap studi gender gitu-gitu. Apa ya? Mungkin harapan aku lebih ke sebenarnya nggak yang muluk-muluk harus gimana banget sih. Aku pengen banget gimana caranya bisa sharing knowledge juga gitu ke teman-teman terdekat aku aja dulu gitu, atau sekedar nyampein awareness ke teman-teman misalnya di Instagram gitu tentang kalau studi di luar negeri tuh kayak gini loh gitu. Terus juga mata kuliahnya juga menarik dan bisa apa ya, enhancing knowledge gitu, widening experience juga gitu sih. Nah, pastinya itu butuh persiapan yang Nah, kan nanti kan kakak pasti ke Barcelona. Persiapannya tuh apa aja sih yang dipersiapkan untuk ke sana? Oke,
Oke, itu lumayan banyak ya, tapi kan pertama-tama itu yang pasti banget harus diurus dokumen-dokumen ya, kayak kemarin tuh aku baru selesai ngurus paspor dan bulan depan aku udah harus ngurus visa gitu. Selain itu juga ya kita harus persiapin mental juga ya, jadi dengan gimana caranya bisa survive gitu di luar negeri yang budayanya totally beda dengan Indonesia, dan juga lebih ke prepare, kalau aku sendiri ya lebih ke prepare gimana caranya badan tuh bisa fit di sana ya, karena kan udara juga beda gitu. Jadi paling mulai sekarang tuh aku ngelis kayak kira-kira aku harus bawa baju dingin kah atau obat-obatan apa yang harus aku bawa biar tetap fit di sana gitu. Oh gitu. Emang di sana berapa bulan sih? Aku di sana 3 bulan. Oh lumayan lama ya berarti sampai. It's around like kalau misalnya di kita kayak 1 semester maybe. Iya. Berarti berangkatnya tuh di bulan? Aku berangkat di bulan September dan pulang lagi di bulan Desember. Oh berarti udah winter dong ya, pulang-pulang nggak sih? Iya udah masuk winter gitu ya. Sekarang tuh fall. Iya fall. Oh terus kira-kira nih kan kamu mau pergi ke sana tuh. Sebenarnya tuh udah pernah riset belum sih tentang pendidikan di sana kayak gimana? Mungkin lebih spesifik ke univ yang aku tuju aja ya, karena kan emang dari awal aku tahu ISMA, universitas ini yang paling eye catching juga buat aku gitu. Dan yang menarik dari universitas ini yang aku baca di silabusnya itu kita nggak selalu di kelas aja diskusinya. Jadi ada saatnya nanti kita tuh datang ke museum gitu untuk misalnya nanti dosennya kayak ngebahas tentang matkul ya gitu, kayak waktu itu aku baca di silabus tuh di matkul Art and Gender in Contemporary Spain. Jadi itu ada satu atau dua pertemuan di mana kita harus kunjungin museum gitu deh, atau misalnya kayak art festival gitu untuk belajar gitu. Jadi menurut aku itu menarik banget sih untuk sebagai mahasiswa Indonesia yang biasanya juga di kampus kan di kelas doang gitu ya, cuma lecture based doang. Ini Explore. ini bisa explore banyak gitu. Jadi nggak bete ya? Iya. Di kelas doang gitu. Iya. Aku sempat kemarin pernah pertukaran dalam negeri, tapi itu karena online, jadi kita explore-nya via Zoom. Oh. So you're so lucky. Jadi apalagi di luar negeri gitu kan. Gitu. Keren banget sih ya. Itu pasti membanggakan banget. Terus kira-kira gimana sih dukungan dari orang tua, terus teman, dan juga apalagi nanti jauh kan. Iya, gimana lumayan tuh? lama. Kalau orang tua, alhamdulillah totally dukung banget ya. Dari awal aku bilang aku mau ikut, udah mantepin mau ikut, kayak orang tua aku support banget gitu. Dan teman-teman aku juga bersyukur banget dapet lingkungan yang benar-benar suportif banget gitu. Teman-teman juga pada seneng, pada dukung aku juga ngikut ini. Terus apalagi dari kampus terutama ya, waktu itu aku banyak terima kasih banget sih sama Mr. Jimmy dan Mr. Agus ya, selaku kaprodi aku. It's one of my favorite lecture. Iya, oh my god, mereka benar-benar baik banget ngebantu aku. Aku waktu awal tahu ISMA tuh aku cerewet banget nanya-nanya tentang program ini ke Mr. Jim, dan juga akhirnya waktu awal-awal daftar juga aku diskusi sama Mr. Agus gitu, kira-kira enaknya ngambil kampus mana gitu. Jadi Sebelumnya ada discuss dulu. Iya, universitas. jadi kayak suportif banget sih. Keren banget ya, ke Barcelona gitu. Barcelona tuh ada apa sih? Bang Messi. Ampun Bang Messi. Barcelona Spanyol ya, berarti Iya, deket Prancis ya. Iya nggak sih? Masih Iya. satu Not sure. tetangga nggak sih? Kayaknya iya ya. Soalnya ada tuh di film Money Heist tuh kalau nggak salah lagunya tuh lagu Paris. Lagu yang dari Paris, tapi filmnya Spanish, Iya. Spanyol. Berarti Nonton salah sampai akhir Money Heist. Iya, nonton. salah satu motivasi juga ya kenapa bisa milih di Barcelona gitu. Keren banget sih. Ya, boleh dong kasih saran buat mahasiswi, terutama mahasiswi sastra Inggris ya. Kalau misalnya di luar jurusan tuh bisa nggak sih ikutan? Bisa banget. Jadi ini emang nggak nggak khusus sastra Inggris aja, enggak. Jadi semua jurusan selama kampusnya itu masih di bawah naungan Kemendikbud bisa banget untuk ikut program ISMA ini. Oh gitu. Nah boleh nih mungkin dari Kalista ya untuk share tips dan trik supaya bisa lolos di program ISMA. Terutama yang English testnya itu, yang Duolingo Iya, itu lumayan betul. menguras energi. Iya. Boleh di-share nih ke sobat BSI yang ada di rumah. Oke, mungkin untuk tips and trick nggak jauh-jauh dari seberusaha mungkin dan juga berdoa sih, karena itu dua hal yang paling penting gitu. Karena English test dan juga
esai itu salah satu yang bener challenging banget buat aku, kayak gimana caranya harus 2 minggu tuh udah harus kelar semua. Dan ya yang paling penting menurut aku adalah gimana caranya kamu harus bener-bener mau untuk daftar program ini gitu loh. Karena kalau udah mau, biasanya nanti akan keluar kerja keras banget gitu untuk mendapat program ini. Dan juga yang penting jangan lupa minta restu orang tua dan juga berdoa yang banyak sih. Itu mungkin sedikit tips dari aku, Kak. Doa aja nggak cukup ya, jadi kita harus dibarengin juga dengan berusaha gitu. Tapi aku penasaran bentar ya aku Kak. Untuk pembelajaran Duolingo English Test itu kakak butuh waktu berapa lama sih? Oke, karena aku kan tertarik ISMA-nya itu udah dari 1 tahun sebelum aku daftar beneran ya. Jadi waktu itu aku udah mulai sedikit-sedikit lewat YouTube. Waktu itu ada YouTube khusus namanya Teacher Look. Jadi di situ dia itu nge-breakdown semua soal-soal Duolingo gitu. Dan dari situ aku mulai belajar tipe-tipe soalnya, strategi cara ngerjain soalnya gitu. Jadi tapi aku belajar intens itu sekitar 1 bulan doang sih, karena di tengah-tengah kan udah mulai agak menurun semangatnya gitu, dan udah goyah deket-deket pendaftaran baru semangat lagi. Jadi aku belajar intens sekitar 1 bulan untuk Duolingo itu. Tapi pernah nyobain nggak TOEFL juga? TOEFL pernah waktu itu sih. Which one yang paling menurut kamu agak susah? Kalau susah jujur Duolingo sih, karena Duolingo itu karena kan online sistemnya, dan itu kita nggak boleh ada suara sedikit pun, mata kita tuh nggak boleh ngelihat kanan kiri gitu, nggak boleh, jadi harus straight to the layar gitu, to the screen gitu. Kalau ada yang ini? Iya, jadi ada kameranya gitu, jadi dimonitor gitu. Dan kalau kita ada suara dikit atau kita meleng-meleng, nanti biasanya takut dikiranya nyontek gitu sama sistemnya gitu. Jadi challenging itu sih. Jadi ketat banget ya? Lumayan. Basically kita harus bisa ini juga kan, bahasa Inggris untuk communicate di sana. Nanti untuk communicate di sana full English or? Untuk matkul iya, karena kan aku berarti jatuhnya ngambil international class gitu di sana ya. Tapi kalau untuk sehari-hari mungkin tetap sih bahasa Spanyol gitu. Serius? Iya. Seriously? Wow, berarti keren banget ya. Bakal ini dong, vocabnya bakal nambah-nambah ya. Iya, semoga sih. Oh iya. Berarti stay-nya tuh 4 bulan. Berarti balik ke Indo udah Spanish banget. Hola mami. Udah Latina ya maksudnya. Iya. Udah Latina banget. Nah, kira-kira nih buat dari Kalista, kira-kira harapan kamu untuk program ISMA ke depannya bagi mahasiswa tuh gimana sih? Boleh. Mungkin harapan aku untuk ISMA bisa ngebantu banyak mahasiswa Indonesia untuk explore ke luar negeri ya, terutama untuk study abroad, karena untuk sebagai mahasiswa tuh kayaknya nggak semuanya nggak semuanya mampu secara finansial untuk study abroad sendiri kan. Makanya dari ISMA nih aku berharap banget bisa terus ngirim mahasiswa untuk belajar, untuk pertukaran budaya ke luar negeri, dan semoga juga mahasiswa yang emang udah diamanahin jadi ISMA worthy bisa kontribusi kembali ke Indonesia lewat apapun itu caranya. Nah itu dia. Kira-kira itu tuh ya. Berarti yang penting tuh semangatnya dulu, usahanya dulu, karena masalah dan itu pasti nanti dibayarin kan? Iya. Fully funded. Iya, fully funded. Enak banget ya. Aduh. If I can return the time, aku juga pengen banget. Waktu itu Mr. Jim sempat ask me for Mr. Agus buat join program ini. Cuma aku kayak so sibuk kan. Cuma nyeselnya sekarang ya. Nah, buat teman-teman nih, mumpung masih awalan, bisa dipersiapkan ya lebih matang dari English testnya, mentalitinya, karena nanti di sana pasti beda banget culture-nya. Iya. Nah kalau kamu misalkan mau pertukaran ke luar negeri nih, kira-kira negara mana nih yang pengen kamu tuju? Maybe America, can we? Can we even nggak tahu ya, not sure bisa apa enggak, tapi why not? Ya nggak apa-apa ya, siapa tahu kan mungkin kedepannya bisa. Nah, makasih banget nih buat Kalista udah sharing bareng kita, bareng sobat BSI di rumah seputar program ISMA ini. Jadi semoga sobat BSI yang di rumah bisa termotivasi untuk ikut program ISMA ini. Nah caranya juga tadi lumayan gampang sulit ya, karena banyak banget sebenarnya yang perlu kita persiapin gitu kan, kayak bahasanya, terus juga
matkul apa yang pengen kita pelajari nanti di sana. Terus juga kita mesti riset. Dari tadi kan kamu sempet effort banget kan searching di Twitter tentang program ini. Terus juga sempat ikut pembelajaran juga di YouTube. Jadi buat sobat BSI yang pengen ikutan program ISMA ini, jangan lupa untuk belajar dan berdoa. Iya, don't be worry karena bakal dipandu sama Mr. Agus, Mr. Jim dan lain. Pasti BSI ngasih dukungan yang betul banget. Nah, buat sobat BSI jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya nanti kalian bisa tahu kita bakal upload video apa lagi dan narasumbernya tuh kira-kira siapa lagi ya, Karani? Pasti luar biasa. Oke. Sampai jumpa sobat BSI. Bye bye. 1, 2, 3, let's go.